different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas wajah politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan kami di sini mengambil sila ketiga dan kelima. Perkenalkan, nama saya Rian Adadi Pradana dengan NIM G1011251149. Saya Anton Bos, NIM G10112593. Saya Muhammad Rizal dengan NIM G1011251160. Saya Hendra dengan NIM G1011251204. Saya Muhammad Ibrahim dengan NIM G1011251127. Saya Indonesia Natalia Kristi dengan NIM 1011251182. Saya Restiana dengan NIM G1011251171. Saya Valentina Deliko Trading dengan NIM G1011251138. Oke, di sini saya akan membahas tentang wajah politik di Indonesia yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Nah, yang pertama itu ada politik identitas, politik yang memecah belah bangsa berdasarkan suku, agama, atau ras, sehingga menimbulkan pecah dan konflik antar kelompok masyarakat. Yang kedua, konflik horizontal, konflik antar kelompok masyarakat yang menimbulkan perpecahan dan melemah persatuan bangsa. Yang ketiga, kebijakan diskriminatif, kebijakan publik yang diskriminatif dan tidak adil terhadap kelompok tertentu, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak puas dan tidak percaya terhadap pemerintah. Yang keempat adalah pemanfaatan isu sensitif. Pemanfaatan isu sensitif untuk kepentingan politik yang dapat memecah belah persatuan dan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Yang kelima, kurangnya kesadaran dan kepedulian. Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap keberagaman dan pluralisme masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan perpecahbelahan dan konflik. Yang keenam, korupsi dan nepotisme. Praktik korupsi dan nepotisme yang dapat menimbulkan perasaan tidak puas dan tidak percaya terhadap pemerintah serta melemahkan persatuan bangsa. Yang kelima, penyalahgunaan isu agama dan etnis. Dalam banyaknya kampanye politik, seringkali terjadi politisasi agama atau politisasi etnis. Politikus menggunakan sentimen agama atau identitas kelompok tertentu untuk mendiskreditkan lawan politik. Misalnya, menyebarkan narasi bahwa calon A bukan dari golongan kita atau tidak seiman, yang dimana secara langsung menciptakan permusuhan dan blok-blok sosial yang kaku. Hal ini tidak hanya memecah belah masyarakat, tetapi juga merusak toleransi dan keharmonisan yang telah dibangun. Yang keenam, penyebaran berita palsu atau hoax. Penyebaran berita bohong yang terstruktur dan masif menjadi alat politik untuk merusak reputasi lawan atau memicu konflik di masyarakat. Contohnya, hoaks tentang penculikan anak, atau isu komunisme, serta isu makar yang sengaja disebar untuk menciptakan ketakutan dan kecurigaan publik. Ini merupakan ancaman serius karena dapat memicu aksi massa yang tidak terkendali dan berpotensi menyebabkan kekerasan. Oligarki dan politik dinasti. Praktik oligarki atau kekuasaan di tangan segelintir orang kaya, dan politik dinasti, kekuasaan dipegang oleh satu keluarga. Juga bertentangan dengan semangat persatuan. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang menguntungkan
kelompok tertentu, di mana menghambat mobilitas sosial bagi warga negara lain. Rakyat merasa bahwa kesempatan tidak terbuka untuk semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang memiliki koneksi atau kekerabatan dengan politik. Intoleransi dan penindasan minoritas. Beberapa politikus, demi mendapatkan dukungan mayoritas, seringkali bersikap intoleransi terhadap kelompok minoritas, baik itu minoritas agama, etnis, atau gender. Mereka bahkan kadang mendukung atau membiarkan intimidasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Sikap ini secara fundamental mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika dan merusak koneksi sosial bangsa Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan wajah politik yang tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang di mana sila ini menuntun adanya kesetaraan dan keadilan dalam semua aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu korupsi yang sensitif. Korupsi tidak hanya terjadi pada satu atau dua pejabat, tetapi bisa jadi sistematik, di mana korupsi dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Contohnya, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, di mana harga digelembungkan, atau suap untuk meloloskan proyek tertentu. Dampaknya, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan justru masuk ke dalam kantong pribadi. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang paling keji. Kebijakan yang memihak oligarki dan pengusaha besar. Banyak kebijakan seperti regulasi, investasi atau undang-undang ketenaga kerjaan yang dibuat untuk menguntungkan pengusaha besar dan merugikan buruh atau petani kecil. Contohnya, pemberian izin konsesi lahan yang luas kepada korporasi besar tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat, adat atau pedati lokal. Ini memperlebar jurang sosial dan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, yang bertentangan langsung dengan semangat keadilan sosial. Penegakan hukum yang diskriminatif. Hukum seringkali tajam ke bawah tetapi timbul di atas, khusus yang melibatkan rakyat kecil seperti pencurian ayam bisa diproses cepat dan dihukum berat. Sementara kasus korupsi miliaran rupiah yang melibatkan pejabat tinggi seringkali berjalan lambat, bahkan pelakunya bisa mendapatkan hukuman ringan. Ini menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menunjukkan bahwa keadilan hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas penyalahgunaan anggaran publik. Nah, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kampanye politik. Contohnya, dana bantuan sosial yang disalahgunakan untuk kampanye atau dana proyek pembangunan yang tidak transparan dan menjadi bancakan bagi elit politik. Ini menunjukkan bahwa pejabat tidak peduli pada kesejahteraan rakyat, melainkan hanya pada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Selanjutnya ada kesenjangan pembangunan antar daerah, pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tidak merata hanya terpusat di Pulau Jawa atau di kota-kota besar, sedangkan di daerah-daerah terpencil dan di perbatasan seringkali diabaikan. Contohnya seperti minim fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses transportasi yang layak. Ini menciptakan ketidaksetaraan geografis dan menunjukkan bahwa pembangunan tidak dilakukan secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang teman-teman saya sampaikan ya ada dua, di mana yang pertama, wajah politik yang tidak sesuai dengan sila ketiga, yaitu terjadi akibat politik identitas yang menggunakan isu sara, hoax, dan narasi kebencian
untuk memecah belah masyarakat. Kemudian, politik dinasti dan oligarki juga merusak persatuan dengan menciptakan ketimpangan kekuasaan. Sementara itu, nilai yang tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu terlihat dari maraknya korupsi, nepotisme, dan kebijakan yang pro-elit, penegakan hukum yang diskriminatif, dan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa juga menjadi bukti yang nyata ketidakadilan sosial. Secara keseluruhan, praktik politik ini mengancam demokrasi serta merusak fondasi moral dan sosial bangsa. Oke, sekian video dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.